علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imamuna As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2611. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya tiada lain yakhruju akan keluar ad-dajjalu si dajjal min khutbatin dari sebab kemurkaan yakhdabuha yang dia murka padanya. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya Dajjal sudah ada. Tetapi kenapa belum keluar? Karena belum waktunya dan karena dia masih dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelenggunya di mana? Di satu jazirah, satu pulau yang kita tidak mengetahui pulau itu di mana. Tapi sudah pernah ketahuan oleh seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari yang waktu itu dia masih Nasrani, ketemu dengan Dajjal di pulau tersebut. Kemudian setelah dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia masuk Islam, kemudian menceritakan kisah Dajjal, dan Nabi pun menyampaikan di atas mimbar. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal akan marah. Marahnya sangat dahsyat. Saking dahsyatnya marah, menyebabkan dia bisa keluar. Kok bisa marah menyebabkan keluar? Para ulama menjelaskan karena marah yang dahsyat jadi menyebabkan belenggu-belenggunya jadi terlepas. Nah, begitu sudah belenggunya terlepas, dia keluar dari persembunyiannya, kemudian keliling ke seluruh dunia, termasuk kebonan ini akan didatangi Dajjal. Kecuali dua tempat, Makkah, Madinah, maka tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat-malaikat. Nah, karena kebonan ini termasuk yang tidak dijaga malaikat, sehingga Dajjal bisa masuk. Karena itu Rasulullah mengajari kita suruh menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang awal. 10 awal surat Al-Kahfi. Maka Dajjal kalau masuk kebonan, kita bacakan 10 awal Kahfi. Dia nggak bisa merusak kita, nggak bisa menangkap kita. Kita selamat dari Dajjal. Makanya Dajjal disebut Dajjal kenapa? Karena dia Dajjala. Dajjal itu keliling seluruh bumi. Itu makna yang pertama, kata-kata Dajjal. Ada juga yang mengatakan Dajjala itu artinya dusta. Maka disebut Dajjal karena pendusta besar. Dia mengaku sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan. Ini pendusta besar. 612. Innama sesungguhnya tiada lain yarhamullah, Allah merahmati min ibadihi dari hamba-hambanya ar-ruhama, orang-orang yang sangat kasih sayang. Jadi kalau kita kasih sayang sesama makhluk, maka Allah pun akan mengasihi kita. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Misalnya Rasulullah mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang rahmat Allah pun akan merahmatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah semua yang ada di atas muka bumi, maka yang di langit yaitu Allah, yang di atas langit yaitu Allah akan merahmati kita. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyatu in rahimtaha yarhamukallah. Wasyatu, dan kambing itu in rahimtaha, kalau kamu kasih sayang terhadapnya, yarhamukallah, Allah pun akan merahmati kamu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ini seorang sahabat laki-laki yang dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menyembelih kambing, tapi ketika saya sembelih saya merasa kasihan sama kambing ini. Kenapa saya bunuh? Saya sembelih. Maka beliau mengatakan, kambing kalau kamu kasihani, maka Allah pun mengasihi kamu. Tapi tetap silahkan disembelih, memang dia diciptakan untuk disembelih, untuk dimakan manusia. 613. Innama sesungguhnya tiada lain ya'riful fadla, mengetahui kelebihan, li ahli fadli, milik
orang yang memiliki kelebihan adalah ahlul fadli, orang yang punya kelebihan juga. Hadis ini derajatnya palsu, kata Syekh Albani. Sehingga paling bagus ya kita katakan ini ucapan para ulama. Yang mengetahui keutamaan itu hanya orang yang punya keutamaan. Orang yang tidak punya keutamaan tidak akan menganggap keutamaan sebagai keutamaan. Keutamaan itu apa? Ilmu atau amal. Maka orang yang mengetahui fadilah ilmu, dia pasti akan mengetahui ini orang berilmu ini punya kelebihan. Maka dia pasti akan memuliakan orang yang berilmu. Tidak mungkin kurang ajar kepada kiai. Tidak mungkin akan menuduh Habib, melakukan chatting mesum dan sebagainya. Adanya orang-orang yang meremehkan para habaib yang ulama itu karena tidak mengetahui kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenapa tidak mengetahui kelebihan mereka? Karena dirinya nggak punya kelebihan. Mereka tidak punya ilmu sehingga meremehkan orang-orang berilmu. Andaikan mereka berilmu, tidak akan mereka meremehkan orang berilmu. Karena orang berilmu tahu bahwa ilmu itu satu kelebihan. Ilmu harus dimuliakan. Maka sebagaimana dia punya ilmu, dia harus memuliakan ilmunya, dia pasti akan memuliakan orang lain berilmu. Yang kedua, amal. Amal juga adalah kelebihan. Maka ada orang soleh punya amal yang baik, ini harus dimuliakan. Tidak boleh kemudian kita meremehkan orang yang punya amal yang banyak, yang bagus. 14. Innama sesungguhnya tiada lain yursalu dicuci min baulil untha, dari kencingnya anak perempuan. Wa yumdahu, dan dituangi air min baulil dzakar, dari kencingnya anak laki-laki. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih, menunjukkan bahwa kencing anak laki-laki dan kencing anak perempuan najisnya berbeda. Untuk anak perempuan najisnya najis mutawassithah, najis biasa. Karena najis biasa maka harus dicuci dengan air. Jadi baju kena najis kencingnya anak perempuan, dicuci dengan air. Dicuci dengan air sampai airnya mengalir pada tempat najis tadi. Tapi kalau anak laki-laki yang kencing pada baju kita, maka cukup dituangi air, yang air itu mencakup tempat yang terkena kencing tadi secara keseluruhan. Misalnya nih, saya gendong anak saya laki-laki, kemudian dia kencing di baju saya, tapi kencingnya cuma satu bundar gini. Nah, maka cukup saya ngambil 1 sendok air, kemudian dituangkan pada tempat terkena kencing tadi. Kalau sudah 1 bundar itu ketutup semuanya dengan air tadi, udah cukup. Meskipun tidak ada tetesan air, karena cuma dituangi. Jadi bedanya menuangi dengan mencuci. Kalau mencuci harus ada air yang mengalir. Kalau menuangi tidak harus ada air yang mengalir. Tapi bayi laki-laki di sini syaratnya 2. Syarat pertama, dia di bawah usia 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, maka tidak berlaku hukum ini. Maka bayi laki-laki di atas 2 tahun, pipisnya sama dengan bayi perempuan, harus dicuci. Syarat yang kedua, bayi ini belum memakan selain ASI sebagai makanan pokok dia. Kalau dia sudah makan selain ASI, tetapi bukan sebagai makanan pokok, masih tetap dimaafkan, yaitu masih berlaku hukum ini. Bayi pertama lahir kan dikasih tahnik dengan kurma itu. Nah, berarti sudah ada kurma yang masuk pada mulutnya, nggak ada masalah, karena dia tidak memakan kurma sebagai makanan pokok, itu hanya tambahan saja. Makanan pokoknya masih ASI. Nah, biasanya sampai usia 6 bulan itu makanan pokoknya adalah ASI. Tapi di atas 6 bulan, nah, biasanya makanan pokoknya sudah bukan ASI lagi. Dia sudah makan yang lain-lain, sementara ASI hanya sebagai tambahan atau mungkin separuh-separuh ya. Makanan pokoknya separuh, ASInya separuh. Nah, sehingga yang sudah 6 bulan sudah seperti itu, kencingnya sudah menjadi najis biasa, najis mutawassithah. Kalau yang masih di bawah 2 tahun dan masih minum ASI saja, maka najisnya disebut najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, karena ringan maka cukup dituangi air. Dan pendapat seperti ini adalah pendapat sebagian ulama saja. Karena sebagian ulama berpendapat enggak, disamakan, mau perempuan mau laki-laki sama. Tetapi karena hadisnya sahih, kita pakai hadis yang sahih.
Berikutnya 615. Innama sesungguhnya dia adalah yuqimu, mengqamati man adzana, orang yang mengumandangkan azan. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga seandainya yang qamat bukan yang adzan, enggak ada masalah. Seperti tadi misalnya, ya, yang qamat yang adzan Pak D, tapi kemudian pas imamnya datang, kemudian Pak D-nya belum ada. Ya sudah, diqamati siapapun silakan. Enggak harus yang yang adzan. Dan hadis ini ada ceritanya. Ceritanya adalah Bilal dicari oleh Nabi. Mana nih Bilal? Biasanya dia yang tukang adzan. Ternyata Bilal enggak ada. Maka Rasulullah katakan, ya sudah, kamu fulan, kamu yang adzan. Begitu fulan adzan, Bilal datang. Bilal datang pengen qomat dia. Maka Rasulullah menegur, wahai Bilal, yang mengqamati adalah yang adzan. Yang adzan tadi bukan kamu, maka yang qomat bukan kamu. Tapi sekali lagi hadisnya dhaif. 616. Innama sesungguhnya tiada lain yakfi, mencukupi, ahadakum, masing-masing kalian, maka nafid dunya, apa yang ada di dunia, mithlu zadir raqib, seperti bekalnya orang yang berkendara. Hadis ini maksudnya adalah kita disuruh zuhud terhadap dunia, merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini seperti orang sedang melakukan safar. Kalau kita safar dari Solo ke Surabaya, apakah kita akan di tengah jalan itu bangun rumah mewah? Nggak mungkin. Karena kita cuma bersafar pengen menuju satu tempat. Kalau sudah sampai ke tempat tersebut, ya sudah. Tujuan akhir kita memang di situ. Nah, dunia juga begitu. Dunia ini cuma bersafar untuk menuju ke akhirat. Tujuan akhirnya apa? Akhirat. Maka tidak mungkin orang yang beriman kemudian cinta kepada dunia sehingga dia mencari dunia secara membabi buta sampai haram-haram pun dicari. Itu berarti seperti orang musafir tapi di tengah jalan membangun rumah yang mewah, seperti itu. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya rumah mewah, bukan ya. Rumah mewah tidak ada masalah, mepet sawah mewah nggak ada masalah. Rumah Nabi SAW juga rumahnya sangat sederhana. Rasulullah rumahnya sangat kecil sekali. Kalau kita berdiri, maka tangan kita bisa memegang atap rumah Nabi SAW. Nah, itulah rumahnya mewah Rasulullah SAW. Mewahnya seperti itu, sangat kecil, sangat sederhana. Padahal duitnya Nabi sangat banyak, tapi beliau tidak pernah mengubah rumahnya yang kecil tersebut. Nah, tapi rumah kita kan nggak ada, Pak, yang atapnya bisa ketangkep. Rumah saya saja atapnya nggak bisa ditangkap padahal meloncat, belum cukup. Karena kalau terlalu pendek di Indonesia terlalu panas sekali. Nah, maka tidak harus seperti rumahnya Nabi, tapi maksudnya adalah bahwa dunia ini bukan untuk tujuan orang muslim mencari dan mengumpulkannya. Cukup sesuai dengan keperluan. Ya, seperti musafir perlunya berapa? Perlunya bawa nasi 1 bungkus. Dia tidak akan bawa 10 bungkus. Kenapa? Karena perjalanannya cuma 6 jam. 6 jam butuh 1 bungkus. Dia pasti bawa 1 bungkus. Nggak akan bawa banyak-banyak. Karena malah memberatkan pikulan dia. 617. Innama sungguhnya tiada lain yakfika, mencukupi kamu, minjam ilma, dari mengumpulkan harta, khadimun, 1 pelayan. Pelayan kalau zaman dulu budak. Wa markadun, dan 1 kendaraan, fi sabilillah, digunakan untuk sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya untuk kebaikan-kebaikan, ya berangkat ke masjid, berangkat ke pengajian dan sebagainya. Ini hadisnya juga sama dengan hadis sebelumnya, menghasung kita untuk zuhud terhadap dunia. Mau mengumpulkan dunia sebanyak apa? Kalau mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, manusia nggak akan pernah puas. Karena punya 1 gudang, pengen punya 2 gudang. Punya 2 gudang, pengen punya 3 gudang. Terus seperti itu. Maka kata Nabi, cukup dari mengumpulkan harta, 1 pelayan, 1 kendaraan. Apakah orang butuh 2 kendaraan? Kan enggak mungkin 1 orang itu membawa 2 kendaraan, malah susah. Ya pasti dia membawa 1 aja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya 2 motor. Saya pun juga punya 2 motor. Motor saya pakai 1, istri pakai 1. Memang diperlukan. Maka nggak ada masalah kalau memang kita memerlukan 1 motor, 2 motor, 2 mobil. Kalau diperlukan silahkan. Tapi maksudnya adalah jangan berfoya-foya dengan dunia, karena orang beriman pikirannya adalah akhirat, bukan dunia. 618.
Innama sesungguhnya tiada lain yalbasu memakai al-harir sutra fid dunia di dunia man la khalaqalah orang yang tidak punya bagian baginya fil akhirah besok di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah orang yang pakai sutra di dunia itu adalah orang-orang kafir saja. Orang tidak punya bagian di akhirat, maksudnya tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Orang kafir. Maka hadis ini maksudnya yang pantas pakai sutra hanya orang kafir, sehingga orang muslim tidak boleh pakai sutra. Tapi ini hukum khusus laki-laki. Kalau perempuan, ibu-ibu silahkan pakai sutra. Sutra bagi perempuan hukumnya dua. Satu mubah, kedua makruh. Kalau dia masih hidup maka mubah. Kalau dia sudah mati maka dikafannya dengan sutra, hukumnya makruh. Karena orang mati sudah tidak perlu berhias lagi. Tapi ketika masih hidup perlu berhias kepada suaminya supaya lebih cantik. Pakai sutra boleh. Bagaimana kalau ada orang muslim nekat pakai sutra padahal laki-laki? Maka diancam la khalaqalahu. Dia tidak akan dapat bagian di surga alias tidak masuk surga. Maka orang muslim nekat pakai sutra padahal laki-laki ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia melakukannya dalam keadaan menghalalkan perbuatan tersebut. Dia mengatakan ini halal, nggak ada masalah. Hadis nabis nggak laku lagi. Nah, orang seperti ini murtad. Karena murtad, maka betul-betul kekal di neraka, nggak bisa masuk surga. Tetapi kalau dia menggunakan sutra tadi tanpa menghalalkan perbuatan tersebut, dia tahu sebenarnya haram. Tapi saya ingin membanggakan diri bahwa saya kaya, maka dia pakai sutra. Maka orang seperti ini tidak masuk surga, maksudnya tidak bisa masuk surga langsung, nggak bisa. Harus disiksa dulu di neraka, karena sombongnya, maka disiksa di neraka. Kalau sudah selesai, maka baru masuk surga. 619. Innama sesungguhnya tiada yulabbisu alaina, membikin rancu terhadap kami, yaitu para imam, salatana salat kami, kaum yahduruna salah, yang mereka mendatangi salat, yaitu salat jamaah, bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Maksudnya bersucinya enggak sempurna. Pas cawe misalnya masih ada najis yang nempel pada tubuhnya, enggak sempurna. Man syahidas salat, dan siapa yang menghadiri salat, falyuhsin atau falyuhassin, maka hendaklah membaguskan at-tuhur, bersucinya. Hadis ini sayangnya derajatnya dhaif. Jadi maksudnya begini, Rasulullah pada suatu hari mengimami salat, membaca surat Ar-Rum. Biasanya bacaan beliau itu lancar, enggak salah-salah. Ini salah-salah bacaannya. Maka selesai salat beliau ceramah. Yang bikin bacaan saya rancu ketika ngimami tadi. Ini adanya orang-orang yang datang salat jamaah tapi bersucinya enggak sempurna. Tadi pipis berdiri, kemudian caweknya enggak sempurna. Akhirnya kakinya masih bawa najis. Nah, berarti apa? Sucinya enggak sempurna. Itu yang bikin apa? Salatnya imam jadi rancu. Kenapa? Karena orang bawa najis ketika salat, setan senang dia datang. Najis yang ada pada seseorang menyebabkan apa? Setannya bisa nempel pada orang tadi, lebih mudah untuk mengganggu. Nah, maka akhirnya membuat orang-orang yang lain jadi kena efeknya, imamnya jadi rancu bacaan sholatnya gara-gara setan yang hadir tersebut. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Tapi karena hadis yang dhaif ya, tidak bisa diyakini 100%. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. 620. Innama sesungguhnya tidak lain yang surullahu, Allah menolong al-ummata, umat ini, bidha'ifiha, dengan orang-orang lemah darinya, yaitu bidakwatihim, dengan sebab doanya mereka, wa salatihim, salatnya mereka, wa ikhlasihim, ikhlasnya mereka, yaitu dalam segala amal. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang-orang lemah. Orang-orang lemah itu siapa? Ya, para rakyat jelata yang miskin-miskin, itu orang-orang lemah. Nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya harta, orang-orang lemah. Tapi justru karena mereka orang-orang lemah, sehingga amalnya lebih ikhlas, sholatnya lebih khusyuk karena nggak mikir apa-apa. Kemudian doanya mendoakan umat Islam. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab keikhlasan mereka dan sungguh-sungguhnya doa mereka, Allah kasih pertolongan. Sehingga maksud hadisnya adalah jangan sekali-kali meremehkan orang lemah.
Orang lemah, orang miskin, orang tidak punya jabatan sama sekali, nggak terkenal sama sekali, itu bukan dari keinginan dia. Allah memang membagi-bagi, ada orang terkenal, ada orang tidak terkenal, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang punya jabatan, ada yang tidak. Ini semuanya yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menyombongkan diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Semua adalah hamba Allah, Allah yang menentukan, maka tidak boleh menyombongkan diri. Ini maksud hadis ini. 621. Innahu sesungguhnya layughanu, sungguh tertutupi ala qalbi terhadap hatiku. Karena hatiku tertutupi, maka wa inni la astaghfirullah, sungguh saya pun istighfar kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya memperbanyak istighfar setiap hari minimal 100 kali. Rasulullah bersabda, bahagia orang yang di dalam catatan amalannya terdapat istighfar yang banyak. Nah, maka supaya kita besok di akhirat mendapati di catatan amal kita ada istighfar yang banyak, lakukan sunnah ini. Minimal 100 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya istighfar kepada Allah dan saya tobat kepadanya. Diulang sampai 100 kali. Kalau hari ini belum terbaca, maka ditumpuk besok 200 kali. Terus begitu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hatinya Nabi kadang-kadang tertutup. Apa maknanya hatinya tertutup? Apakah berarti beliau lalai, lengah dari zikir? Enggak. Para ulama mengatakan, Rasulullah itu senantiasa imannya meningkat, 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 meningkat. Nah, ketika iman meningkat, maka iman yang sebelumnya, yang lebih rendah, itu dianggap oleh Nabi, itu berarti hatiku tertutup. Sehingga belum mencapai derajat yang di atasnya. Kemudian ketika imannya naik lagi, menganggap bahwa iman yang sudah naik, tapi yang di bawahnya tadi, itu adalah hatiku tertutup. Karena belum mencapai iman yang sekarang ini. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan dipahami salah ya. Oh, berarti Nabi kadang-kadang juga hatinya lengah, sehingga hatinya maksiat, hatinya iri kepada orang. Enggak mungkin. Ya. Karena Nabi adalah orang yang maksum. Kalau hati kita tertutupi, ya betul-betul memang tertutupi. Pas lengah, pas tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad enggak pernah begitu. Selalu ingat dalam semua kondisi. 622. Innahu sesungguhnya man lam yas'alillah, siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepadanya. Hadis ini sahih, menunjukkan dua hal. Yang pertama, doa wajib. Karena kalau tidak doa, Allah murka. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ghafir ayat 60. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku, maksudnya sombong tidak mau berdoa kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan manusia. Manusia kalau diminta terus marah, tetapi Allah diminta terus tambah senang. Karena itu seorang penyair mengatakan, ini syairnya sangat bagus sekali sehingga saya tulis. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Allahu yaghdabu, Allah murka in tarakta su'alah, kalau kamu meninggalkan berdoa kepadanya. Sebaliknya wa bunayyu Adam, tapi kalau manusia hina yus'alu yaghdabu, ketika diminta malah dia marah. Nah, ini bedanya Allah dengan apa? Makhluknya. Ya, makhluk wajar diminta marah, diminta satu kali ngasih, diminta dua kali ngasih tapi meremut, diminta tiga kali ngasih tapi marah, ya, besok lagi jangan minta lagi, diminta 4 kali pintunya ditutup nggak dibukakan. Ini manusia, tapi Allah semakin diminta semakin digedor pintunya, semakin dikasih, semakin Allah cinta sama yang minta. Maka sebagian ulama mengatakan setiap hari 24 jam ini harus kita minta kepada Allah meskipun satu kali. Dalam satu hari 24 jam, kalau kita nggak minta, ini satu aib bagi seorang manusia. Jangan mencukupkan diri dengan surat Al-Fatihah. Ya. Kan saya sudah sholat membaca surat Al-Fatihah, berarti sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta yang wajib dalam sholat. Ini maksudnya doa yang lain. Ya.
di luar sholat atau dalam kondisi yang apapun, nah, maka minimal 1 kali dalam 1 hari doa. Kemudian 623, ini sesungguhnya aku demam dahsyat, kama aku sebagaimana demam dahsyat rajulani 2 orang laki-laki minkum dari kalangan kalian. Hadis sahih menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW kalau demam itu demamnya 2 kali lipat dari manusia biasa. Para ulama mengatakan ini berlaku juga untuk semua para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa derajat para nabi pasti lebih tinggi dari manusia biasa. Kenapa? Karena Allah kalau kasih musibah, itu pahalanya sesuai besarnya musibah. Maka Nabi kalau sakit, pahalanya double. Kenapa? Sakitnya juga double. Sehingga ketika Nabi mengatakan, saya ini demamnya 2 kali lipat dari manusia biasa seperti kalian, maka para sahabat Nabi yang waktu itu menjenguk beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini karena panjenengan mendapatkan pahala double? Beliau mengatakan, betul, ini karena kami para Nabi mendapatkan pahala double, maka sakitnya pun didouble oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau pas kita sakit, kita ingat-ingat hadis ini, cenut, pusing, nah, dipikirkan pahala, gitu. Pun tambahan ya Allah pahala ini tambah, bukan sakitnya yang ditambah. Pun tambahan ya Allah pahala ini, tapi sakitnya cabutan ya Allah. Kita orang-orang lemah. 624. Ini sesungguhnya aku yang dulu saya melihat ila syayatinil jinni wal ins, kepada setan-setan jin dan manusia, qad farru, mereka telah lari, min Umar, dari Sayyidina Umar. Hadis ini ada ceritanya supaya kita paham. Ada seorang budak wanita nabuh rebana, nyanyi-nyanyi. Maka orang-orang, anak-anak kecil pada kumpul, wah ada nyanyi-nyanyi, senang mereka. Setelah mereka kumpul mendengarkan nyanyian budak perempuan ini, tiba-tiba Sayyidina Umar datang. Begitu melihat Sayyidina Umar datang, wanita yang nabuh rebana itu langsung taruh rebananya, lari pergi. Anak-anak kecil juga semuanya lari. Maka Rasulullah berkomentar, saya lihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar. Maka yang dimaksud setan manusia di sini siapa? Perempuan yang nyanyi tadi. Kenapa penyanyi disebut sebagai setan? Karena melakukan seperti tingkahnya setan. Setan kan nggak suka ngaji, sholat, nggak suka. Sukanya nyanyi-nyanyi. Nah, maka perempuan suka nyanyi-nyanyi berarti apa? Mirip apa? Setan. Demikian jelaskan para ulama kita. Tapi bagi panjenengan yang kadang-kadang nyanyi, tenang saja. Karena nyanyi itu hukumnya 2. Bisa haram, bisa mubah. Kalau dia itu isinya baik, maka baik. Kalau dia itu isinya jelek, maka jelek. Rasulullah SAW bersabda, asyi'ru bimanzilatil kalami. Syair itu, termasuk juga nyanyian, adalah seperti ucapan biasa. Fahasanuhu kahasanil kalam, maka syair yang bagus seperti ucapan yang bagus, sementara yang jelek seperti ucapan yang jelek. Maka kalau bagus nggak ada masalah, kalau jelek maka itulah yang tercela. Tapi daripada nyanyi-nyanyi bawa ngaji, ngaji itu 1 huruf dapat pahala 10 daripada nyanyi. 2625. Ini sesungguhnya aku fima lam yuha ilayya, pada perkara-perkara yang tidak diwahyukan kepada saya, ka ahadikum, saya ini seperti salah satu kalian. Maksudnya apa? Rasulullah bisa saja salah. Manusia bisa salah enggak? Bisa. Rasulullah bisa salah? Bisa. Apabila dalam perkara-perkara yang tidak ada wahyu padanya. Tapi Rasulullah tidak mungkin salah dalam bab agama. Tidak mungkin. Kalau Nabi salah dari pendapat pribadi beliau, itu pasti dalam hal masalah dunia. Agama tidak mungkin. Karena kalau dalam agama salah, ya agama kita jadi kacau nanti. Nabinya saja agamanya bisa salah. Nggak mungkin Nabi agamanya salah, nggak mungkin. Ditanya hukum agama, kemudian jawabnya salah, nggak mungkin. Tapi kalau seorang ustadz ditanya hukum agama, kemudian jawabnya salah, bisa. Kalau Nabi nggak mungkin. Apa contohnya Nabi bisa salah? Contohnya Nabi Muhammad SAW
Melihat orang-orang mengkawinkan pohon kurma, beliau berkomentar, ini nggak dikawinkan nggak masalah. Akhirnya tahun itu mereka nggak mengkawinkan, akhirnya kurmanya keluar dalam keadaan jelek. Shifan, dalam keadaan kurma jelek. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa ini kok kurmanya kok jelek-jelek tahun ini? Mereka menjawab, gara-gara mengikuti sabda panjenengan. Nah, beliau mengatakan, masalah dunia kalian lebih paham. Kalau masalah agama, kembali kepada saya. Contoh yang lain, Rasulullah pada perang Badar, beliau mengatakan, kita berada di tempat sini saja. Maka seorang sahabat Ansar bernama Hubab bin Munzir. Dia bertanya, ya Rasulullah, panjenengan nyuruh kita berada di sini, ini dari wahyu atau dari pendapat pribadi? Rasulullah mengatakan, pendapat pribadi. Maka Hubab mengatakan, ya Rasulullah, kalau pendapat pribadi, maka saya tidak setuju. Lebih bagus kita berada di tempat sini. Kenapa? Di sini adalah sumur. Ini harus kita kuasai. Sehingga nanti orang-orang kafir, kalau datang mereka ke tempat ini, sumur sudah kita kuasai, mereka nggak punya bekalan air minum. Nanti begitu mereka kehabisan air, pasti akan kalah. Nah, maka Rasulullah katakan, benar pendapat kamu, kita pindah. Nah, Rasulullah pindah. Maka Rasulullah bisa saja pendapatnya salah atau kurang tepat dalam hal-hal perkara dunia seperti itu. Dan cerita tentang Hubab menyampaikan pendapatnya kepada Rasul, itu adalah cerita yang diterima oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah nggak terima dengan cerita tadi. Mereka menganggap ini cerita meremehkan Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad kalah sama sahabatnya. Nah, maka kita jawab bahwasanya inni fima uhiya fima lam yuhayya fima lam yuha ilayya ka'ahdikum. Nabi dalam perkara-perkara yang tidak dapat wahyu itu seperti manusia biasa, artinya bisa salah. Tapi memang saya jujur, hadis ini kata Suyuti derajatnya hasan, tetapi kata Syekh Albani malah derajatnya hadis ini palsu. Anggaplah betul hadis ini palsu, tapi isinya benar. Karena dengan bukti tadi ya, hadis sahih riwayat Muslim, Nabi salah pendapat dalam bab mengkawinkan pohon kurma. Yang kedua dalam bab perang Badar tadi. Sampai-sampai Al-Hubab Ibnul Munzir ini memiliki julukan Dzurra'i, orang yang pendapatnya kuat. Karena dia pendapatnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti silakan dicari biografinya. Hubab bin Munzir Al-Ansari Dzurra'i. 626. Ini sesungguhnya aku lam ub'ats, tidak diutus oleh Allah la'anan, sebagai tukang melaknat. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa tidak sepantasnya seorang muslim itu suka melaknat. Karena sebagian orang muslim itu ada yang suka melaknat. Pernah saya masuk dalam satu grup WA dimasukkan oleh seseorang, kemudian ada yang posting mengatakan, ayo yang betul-betul ahlu sunnah harus melaknati Khomeini. Kalau tidak melaknati Khomeini, berarti dia orang Syiah. Dia posting begitu. Ya, saya diam saja. Saya tidak akan melaknati. Kenapa? Meskipun Khomeini itu orang sesat, Syiah sesat, tapi kita dilarang untuk apa? Menjadi tukang laknat. Ini orang-orang pemuda-pemuda yang semangat tapi tanpa dasar ilmu, nggak pernah ngaji hadis, akhirnya jadi tukang laknat. Padahal Rasulullah mengancam, yang jadi tukang laknat besok di akhirat tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa menjadi saksi di akhirat. Na'udzubillah. Karena itu wahai pemuda-pemuda yang semangat, ngajilah engkau supaya kamu tidak menjadi tukang laknat, supaya kamu bisa memberikan syafaat besok di akhirat. 2627. Ini sesungguhnya aku lam ub'ats, aku tidak diutus la'anan sebagai tukang laknat. Wa innama bu'ithtu rahmah. Tiada lain saya diutus sebagai rahmat. Rahmat untuk siapa? Untuk muslim dan untuk kafir. Kok bisa? Karena dengan sebab adanya Nabi Muhammad SAW, umat Islam masuk surga. Nah, berarti rahmat. Dengan sebab adanya Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir tidak langsung disiksa oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Tidak mungkin Allah itu menyiksa mereka sementara engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin.
Dan tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Anfal ayat 33. Nah, maka ini bukti bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat untuk seluruh manusia, baik muslim maupun kafir. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, kecuali rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam. Seluruh alam berarti muslim, kafir, masuk semuanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga kita mendapatkan rahmat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis ini ada sebab urutnya. Orang-orang katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu ada kaum yang kurang ajar, didakwai Islam, tidak mau masuk Islam. Tolong didoakan supaya mereka dihancurkan oleh Allah." Maka Rasulullah menjawab, "Saya diutus sebagai rahmat, bukan diutus untuk melaknat." Maka Rasulullah tidak mendoakan kehancuran mereka, justru sebaliknya Rasulullah mendoakan hidayah kepada mereka. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Akhirnya Allah kabulkan doanya, mereka pun akhirnya masuk Islam. 628. Ini sesungguhnya aku la amzah, sungguh aku bergurau. Wala aqulu, dan aku tidak akan berkata illa haqqan, kecuali kebenaran. Hadis ini sahih menunjukkan dua hal. Pertama, boleh bergurau. Tetapi bergurau itu menurut para ulama tidak boleh berlebihan. Karena kalau bergurau itu berlebihan, maka martabat kita akan rontok. Maka wibawa kita akan jatuh. Sehingga terkenal sebagai apa? Orang tukang guyon. Nah, sehingga orang-orang pun akan mengguyoni dia terus. Duduk di pinggir masjid, diguyoni oleh temannya, dijoroke sampai apa? Jelunguk. Nah, itu kenapa? Karena dia juga suka guyon. Akhirnya diremehkan oleh orang-orang. Guyonnya kadang-kadang ketika memang diperlukan, nggak ada masalah. Seorang ustadz kiai besar dalam satu mobil, semua orang takut sama ustadz tadi, sehingga semuanya diam, nggak ada yang bicara. Nah, maka pantas seorang ustadz ini yang wibawanya besar, semua orang takut sama dia, untuk bikin guyon sedikit supaya yang di mobil agak cuer, okay? Nah, sehingga orang-orang tidak takut kepada beliau, okay? Sehingga dia bikin guyonan dalam rangka melakukan sunnah Nabi, la amzah. Sesungguhnya saya ini sungguh bergurau. Sungguh apa? Bergurau. Bagaimana dengan hadis yang melarang bergurau? Nah, mari kita lihat hadisnya. La tumari akhaka, jangan debat dengan saudaramu. Wala tumazihhu, dan jangan bergurau dengan saudaramu. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifa, jangan memberikan janji kepada saudaramu lalu menyelisih janji. Hadis ini riwayat Tirmidzi, derajatnya adalah dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga tidak ada larangan bergurau, enggak ada. Kalaupun hadisnya sahih, itu bisa dipahami maksudnya jangan bergurau yang berlebihan. Tapi kalau bergurau kadang-kadang dan ucapannya tidak dusta, enggak ada masalah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa la aqulu illa haqqan. Kalaupun bergurau, tetap harus jujur, jangan dusta, enggak boleh. Misalnya panjenengan mengatakan bergurau kepada teman-teman, besok datang ke rumah saya nikah lagi yang kedua. Wah, semuanya pada rame, wah rame nikah yang kedua nih, datang ke rumah ternyata enggak ada pernikahan. Ini dusta, seperti ini enggak boleh. Oh, saya pengennya bergurau tapi dusta, nggak boleh. Maka kalau nggak nikah ya jangan bilang nikah. Oh, nggak nikah, bilang nikah lagi. Tiwas rame-rame datang, ternyata sampai sana nggak ada apa-apa, hanya ada hidangan biasa. Padahal biasanya kalau hidangan nikah kan banyak macam-macam. Ini cuma mie ayam tok. Tiwas atuh teko, ternyata apa? Hidangannya biasa. Nah, itu dusta yang gurau yang tidak boleh, gurau dusta. Maka Nabi tidak pernah gurau kecuali jujur. Contoh, Nabi mengatakan, suami kamu matanya ada putihnya. Maka perempuan ini kaget, loh, suami saya putih matanya, berarti buta dong. Maka dia pulang ke rumah, kaget. Dilihat suaminya ternyata, loh, kok enggak buta. Ternyata Nabi mengatakan,
matanya ada putihnya. Ya semua orang matanya ada putihnya. Nggak ada yang matanya hitam tok, nggak ada. Tapi karena perempuan tadi apa? Menganggap Nabi serius, akhirnya dianggap suaminya sudah buta di rumah. 629. Ini sesungguhnya aku wa in da'abtukum, meskipun aku bergurau dengan kalian, fala aqulu, maka saya tidak akan berkata illa haqqan, kecuali kebenaran. Ini hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa boleh kita bergurau. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, al-mizahu wal muda'abatu, bergurau itu idza kana 'alal iqtisad, kalau hanya sedang-sedang, mahmudun, itu adalah terpuji. Wal ifratu fi, tetapi kalau berlebih-lebihan dalam bergurau, yudhibul baha, itu melenyapkan baha, melenyapkan kewibawaan. 630 terakhir. Ini sesungguhnya aku la'u'ti, sungguh aku memberikan, maksudnya memberikan harta, rijalan, kepada beberapa orang, wa ada'u, dan saya meninggalkan, maksudnya tidak memberikan, man huwa, orang yang dia itu ahabbu ilayya, lebih saya cintai, minhum, daripada mereka yang saya kasih duit. La u'tihi syai'an, aku tidak memberinya sedikit pun. Kenapa? Makhafata, karena khawatir, ayyukabbu, bahwasanya orang-orang tersebut terjerumus finnari, ke dalam api neraka, ala wujuhihim, pada wajah mereka, jelungup wajahnya dulu masuk neraka. Maksud hadis ini adalah Nabi kadang-kadang kasih duit dari Baitul Mal kepada sebagian sahabat, yang lainnya nggak dikasih. Maka sebagian sahabat kemudian muncul perasaan, loh, kenapa ya saya nggak dikasih, dia nggak dikasih. Nah, maka supaya tidak terjadi suudzon atau persangkaan yang buruk, Nabi menjelaskan, gini ya, ini ada orang-orang saya kasih duit, ada orang-orang nggak saya kasih duit. Kenapa? Orang yang nggak saya kasih duit ini imannya sudah mantap, nggak dikasih duit pun tetap sholat jamaah ke masjid. Tapi yang ini imannya lemah, kalau nggak dikasih duit nanti murtad lagi. Dia baru saja masuk Islam, imannya belum kuat. Dikasih duit supaya apa? Lebih senang dengan Islam. Wah, senang ke masjid. Kenapa? Setiap ke masjid dikasih duit oleh Nabi. Akhirnya semangat ke masjid. Nah, begitu semangat ke masjid, dengar pengajian, imannya naik, kalau udah naik, setelah kayak duit mana? Kenapa? Imannya sudah mantap. Maka Nabi katakan, makhafatan ayyukabbu, saya kalau tidak kasih duit sama orang-orang itu, khawatir mereka akan terjerumus ke neraka. Kenapa? Karena balik kepada kafir. Tapi supaya nggak balik kepada kafir, saya kasih duit. Kan itu maksudnya orang-orang yang nggak dikasih duit oleh Nabi, hendaklah hati mereka tenang. Kenapa? Berarti menunjukkan imannya kuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini u'ti aqwaman, saya berikan beberapa kaum, lima arafi qulubihim minal jaza', karena hati mereka kadang-kadang keluh kesah. Wa akilu aqwaman ilayya ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Adapun orang-orang yang lain, saya sudah pasrah kepada Allah, karena Allah sudah mencukupi mereka, di dalam hatinya sudah ada kecukupan, dan sudah ada qanaah, dan sudah ada iman yang kuat. Minhum Amr bin Taghlib, di antara mereka yang imannya kuat, yang nggak saya kasih duit, adalah Amr bin Taghlib. Nah, ini Amr bin Taghlib dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Amr bin Taghlib, begitu namanya disebut oleh Nabi, dia merasa sangat bangga sekali. Dia mengatakan, ini sabda Nabi tentang saya tidak lebih menarik dunia daripada sabda Nabi ini. Artinya kalau saya disuruh pilih dipuji Nabi atau pilih menguasai seluruh dunia, saya pilih dipuji Nabi. Kalau menguasai dunia tapi tidak tentu imannya baik atau tidak, nggak ada gunanya. Kalau sudah dipuji Nabi, berarti apa? Imannya sudah mantap. Ini Amr bin Taghlib, sahabat Nabi SAW. Dan dari hadis-hadis seperti ini bisa kita kumpulkan 40 hadis pujian Nabi kepada sahabat-sahabat. Nah, ini bisa apa? Jadi satu kitab. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.